Yo bro, di sini lu mempunyai domain custom dan lu cuma pakai domain custom itu untuk satu website saja. Lu sangat rugi bro, karena domain custom itu bisa digunakan untuk berbagai domain, terutama ke subdomain. Jadi jika lu punya dua website, lu bisa menggunakan satu main domain dan satunya subdomain. Nah, di sini gue bakal membagikan cara bagaimana untuk menambahkan subdomain pada Blogger. Untuk tutorialnya silahkan ditonton video ini. Bro, jadi caranya pertama lu masuk terlebih dahulu ke blogger yang lu miliki. Di sini gue mempunyai dua blogger. Manwagog ini adalah memakai main domain dan Books.Download ini adalah blogger yang ingin gue pakaikan subdomain. Nah, setelah lu masuk ke dalam blogger, lu buka setelan lalu lu scroll ke bawah, masuk ke publikasi. Kalau di publikasi kan sebelumnya ini adalah alamat domain. Aslinya itu adalah masih pakai domain blogspot.com. Ini adalah domainnya booksdownload.blogspot.com. Lalu lu klik domain custom, lu masukkan domain yang ingin lu custom. Gue ini udah masukkan ya, booksdownload.manwagogs.com. Kenapa harus ada manwagog.com ya? Karena manwagog.com ini adalah main domain dan ini adalah source domain. Jadi lu masukin aja subdomain di sini, lalu sisanya lu masukkan main domain lu, lalu klik simpan. Lalu setelah lu masukin ini, lu masuk ke website di mana lu membeli domain. Di sini gue memakai Hotspinner karena ini website yang udah lumayan terkenal dan menurutku banyak sekali fiturnya. Masuk di sini ada tool-tool kayak agent, terus ada tools AI, e-commerce dan lain sebagainya. Ini ada layanan lainnya nih, tool AI, ada image generator, background remover, image scaler, content generator, tool pembuat logo dan lain sebagainya ada. Dan di sini gue mempunyai satu domain. Ini adalah domain utama gua, manwagogs.com. Lu tinggal buka aja domain manwagogs.com, lalu lu scroll, lalu sini diklik DNS name server, lu klik edit. Lalu di sini kelola DNS record, lu tambahkan jenisnya, masukkan nama CNAME, lalu ini masukkan nama subdomain tadi. Kan gue udah nulis books.download. Lalu di sini cari yang bernama CNAME juga, lu salin ini ghs google.com, lu tempel aja paste di sini targetnya dan TTL 1400, lu klik tambah record. Nah, karena di sini gue udah membuat sebuah record DNS-nya, jadi gue nggak perlu nambahin lagi. Lalu balik lagi ke Blogger. Di sini di Blogger selanjutnya lu masuk ke HTTPS. Ketersediaan HTTPS kan sebelumnya pasti nggak aktif ya. Di sini lu aktifkan. Nah, setelah lu aktifkan, lu bakal menunggu sekitar 1 menit atau 2 menit dan maka nanti bakal berubah. Nah, sekarang ini subdomainnya sudah berhasil berubah. Yang sebelumnya booksdownload.blogspot.com sekarang berubah nih. Coba gue tulis .blogspot.com. Nah, tadi kan gue nulisnya booksdownload.blogspot.com, sekarang udah ke booksdownload.manwagogs.com. Jadi penambahan subdomain ini berhasil dan bekerja. Nah, apa sih keuntungan menggunakan subdomain daripada domain biasa? Nah, setelah domainnya udah kepasang pakai subdomain, domain TLD yang top level domain.com, lu bisa menggunakan subdomain itu untuk dimasukkan ke Montek. Apa itu Montek? Montek itu adalah sebuah website untuk publisher atau penerbit seperti gua, publisher di Blogger, untuk mendapatkan iklan dan mendapatkan bayaran. Jadi kalau untuk Montek ini khusus menggunakan domain custom aja, nggak bisa pakai domain bawaan blogspot.com. Kalau lu pakai blogspot.com, lu nggak bisa add website. Nah, karena gue udah ngubah domainnya pakai domain custom, gue udah memasukkan dua domain gue. Ini ada download dan manwagog.com dan ada www.manwagog.com. Dan di sini gue juga udah mendapatkan penghasilan melalui Montek. Jadi banyak sekali keuntungan menggunakan subdomain daripada domain bawaan. Jadi jika lu mau domain custom, mungkin gunakannya sebaik mungkin karena banyak banget itu manfaat yang ada di domain custom tersebut. Oke, video ini sampai sini saja. Bye bye bro.